Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ananda dari Jatinangor Research Center. Hari ini aku mau ngasih tahu gimana cara uji asumsi analisis regresi berganda dengan SPSS. Apa sih analisis regresi berganda itu? Analisis regresi adalah analisis yang dapat digunakan untuk mengukur pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya. Analisis regresi linear berganda adalah salah satu bentuk analisis regresi linear di mana variabel bebasnya lebih dari satu. Dalam analisis regresi linear berganda, variabel tidak bebas memiliki skala pengukuran interval atau rasio. Begitupun dengan variabel bebas, biasanya dalam skala interval atau rasio. Tetapi ada juga kondisi di mana variabel bebas dalam bentuk nominal atau ordinal. Dalam melakukan analisis regresi berganda, harus memenuhi 5 asumsi. Yang pertama ada asumsi normalitas, yang kedua ada asumsi linearitas, yang ketiga ada asumsi non-multikolinearitas, yang keempat ada asumsi homoskedastisitas, yang kelima asumsi non-autokorelasi. Yang pertama akan aku bahas yaitu adalah asumsi normalitas. Asumsi normalitas artinya residual dalam model regresi memiliki sebaran yang normal. Untuk menguji normalitas residual, digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Ini adalah data yang akan digunakan untuk uji asumsi normalitas dan uji asumsi yang lainnya. Di sini ada prestasi sebagai variabel dependen, ada motivasi sebagai variabel independen 1, dan juga ada minat sebagai variabel independen 2. Kita buka SPSS, kemudian kita ke bagian variabel view. Di sini aku masukin name-nya yaitu Y. Terus aku masukin X1 dan juga X2. Angka desimal, karena tadi angkanya adalah bilangan bulat semua, kita jadiin 0. Kemudian label di sini untuk Y tadi adalah prestasi, untuk X1 adalah motivasi, dan untuk X2 adalah minat. Terakhir di sini untuk measure-nya atau ukurannya itu adalah scale karena kita menggunakan data berupa rasio. Setelah udah tampilannya begini, kita pindah ke data view. Selanjutnya kita mengcopy data dari Excel ke SPSS. Nah, setelah selesai begini, datanya udah masuk semua. Yang selanjutnya adalah kita pilih analyze, kemudian kita ke bagian regression dan bagian linear. Kita bakalan nyari residualnya dulu karena di sini yang diuji normalitas adalah residualnya. Untuk variabel Y, karena dia variabel tidak bebas, kita masukkan ke bagian dependent, dan untuk motivasi dan minat kita masukkan ke variabel bagian independen karena kedua itu adalah variabel bebas. Setelah di sini kita pilih save. Kemudian di bagian residual kita klik checklist di sini yang pertama. Setelah itu kita klik continue, kemudian langsung OK. Abaikan output yang keluar. Kita lihat di sini udah muncul kolom baru yaitu residual. Selanjutnya setelah residualnya muncul, kita menguji Kolmogorov-Smirnov pada residual tersebut. Sini kita pilih analyze lagi di bagian non-parametric test. Kemudian kita pilih legacy dialogs dan sini ada one sample KS atau Kolmogorov-Smirnov test. Untuk tes variabel listnya kita pilih yang hasil residual tadi. Dan di sini jangan lupa checklist normal jika belum terchecklist. Setelah itu kita klik OK dan akan keluar output seperti ini.
Berikut adalah output dari Kolmogorov-Smirnov test tadi. Yang perlu kita perhatikan di sini yaitu adalah bagian significance-nya, yaitu di yang paling bawah. Di sini bernilai 0,2. Kriteria uji yang kita gunakan, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal. Kita lihat kembali di sini nilai signifikansi kita senilai 0,2. Oleh karena itu 0,2 lebih dari 0,05. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu residual pada data yang kita miliki berdistribusi normal. Dan data ini telah memenuhi asumsi pertama, yaitu asumsi normalitas. Asumsi yang kedua yaitu adalah asumsi linearitas. Asumsi linearitas artinya diharuskan ada hubungan linier antara variabel bebas dengan variabel tak bebasnya. Untuk menguji asumsi linearitas digunakan uji F. Di sini datanya telah kita salin dari hasil tadi yang uji normalitas. Sekarang yang akan kita lakukan pertama yaitu adalah kita pilih analyze, kemudian kita pilih compare means, dan kita pilih means. Di sini kita masukin untuk variabel dependennya yaitu yang Y. Untuk variabel independennya di sini kita masukin yang X. Selanjutnya kita pilih options, dan untuk sini kita pilih test of linearity-nya kita checklist. Kemudian kita pilih continue dan kita pilih OK. Kita lihat untuk hasil ANOVA table-nya di sini. Hasil F hitung yang kita miliki dari perhitungan tadi yaitu adalah 7,085. Kemudian di sini kita bandingkan dengan F tabel. Gimana cara nyari F tabelnya? Kita harus cek dulu di sini untuk DF-nya kita pakai yang deviation from linearity yaitu yang 8 dan juga yang 4. Kita buka tabel F di sini, kita pilih untuk yang 8 di sini dan juga yang bagian 4 di sini. Kita cari yang 8 dan yang 4. Nah, ini 8, yang 4 di sini adalah 6,04. Kriteria uji yang kita gunakan dalam uji linearitas yaitu adalah jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tidak ada hubungan linier antara variabel bebas dan tak bebas. Jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka ada hubungan linier antara variabel bebas dan tak bebas. Karena nilai F hitung kita adalah 7,085. Sedangkan nilai F tabel kita adalah 6,04. Dapat kita simpulin F hitung kita lebih besar daripada F tabel. Maka tidak ada hubungan linier yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas. Oleh karena itu, data yang kita miliki tidak memenuhi asumsi linearitas. Sekian untuk tutorial uji asumsi analisis regresi berganda dengan SPSS part 1. Sampai bertemu lagi di part 2 ya.